Ada sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan, apa yang menjadikannya dia sulit beragama sehingga dia tidak senang, tidak berbahagia beribadah ya. Atau kemungkinan yang kedua, dia beragama dengan caranya yang mohon maaf, yang berlebih-lebihan ya. Tidak diajarkan ya, menjadi sebuah ibadah mahdhah maksudnya ya, tapi dia melakukan itu ya. Atau diajarkan tapi ditambah-tambahin misalnya, sehingga kemudian memberatkannya ya. Jadi ada banyak kemungkinan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita membaca lebih jernih ayat ini, maka prinsip memahami Al-Quran itu ya, salah satunya adalah Al-Quran itu sebenarnya memudahkan dan membahagiakan hidup kita, bukan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga semua nikmat yang Allah berikan itu mampu kita wujudkan dalam rangka untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, apa yang kita laksanakan semoga bisa menjadi bukti bahwa kita masih termasuk hambanya yang bersyukur, yang selalu berkeinginan untuk terus meningkatkan dan keimanan dan ketakwaannya itu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan anak muda. 2 hari yang lalu kita diberikan kesempatan untuk mengisi acara di kalangan anak-anak kita yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa baru. Kita menginginkan anak-anak kita itu di kampus tidak hanya diisi otaknya dengan ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu kita menginginkan mereka juga diisi dengan ilmu agama, dengan moralitas, dengan etika, sehingga mereka nanti itu menjadi sosok mahasiswa, menjadi sosok calon ilmuwan, calon sarjana, tidak hanya dalam ilmunya tapi juga anggun akhlaknya, tidak hanya unggul intelektualnya tapi juga anggun moralnya. Ini memang tugas berat ya, karena memang dunia anak muda itu dunia yang sangat banyak godaannya. Oleh karena itu, ketika kita mengajak mereka untuk tetap menjaga ibadahnya,
dalam berbagai kesibukannya di kampus itu, mereka ada yang menyambutnya dengan gembira, dengan sangat baik ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang masih belum bisa ya, belum bisa bersegera, belum bisa secepat-cepatnya untuk beribadah ketika saatnya memang sudah tiba. Satu contoh kecil saja misalnya ya, ketika mereka sibuk belajar ya, sibuk berkegiatan ya, bahkan ada yang berselancar di dunia digital ya kan, karena hampir mayoritas kegiatan mereka itu mereka habiskan di dunia digital. Bahkan prediksi kita ya, di masa-masa yang akan datang, kehidupan manusia itu akan lebih banyak dihabiskan di dunia digital ya, semuanya pakai ini ya, pakai gadget ini. Apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya menggunakan ini ya. Kalau dulu orang mau pergi membeli sesuatu ya, harus naik sepeda motor, harus naik mobil, harus jalan kaki. Sekarang dengan ini saja kita di kamar sudah semuanya bisa dibeli ya. Mereka dulu belajar harus datang ke kampus ya. Sekarang setelah COVID itu semuanya mereka dengan mudah belajar di kamarnya masing-masing dengan menggunakan ini ya. Bahkan kita saja yang di masjid ini ya, juga tahu ya, pernah nggak ada tahlil misalnya yang tahlilan itu tahlilnya menggunakan ini ya. Jadi mereka yang ingin bertahlil misalnya, kalau yang mengikuti tahlil itu tidak harus datang ke majelisnya, kumpul di sini ya. Dengan via Zoom aja mereka sudah bisa melakukan itu ya. Semuanya habis dengan menggunakan ini. Nah, oleh karena itu mereka selalu mengatakan, Ustadz, saya juga pengen beragama yang baik, beribadah yang baik, tapi cobalah beritahu kepada kami cara beragama yang smart, kalau mereka bilang ya. Cara beragamanya manusia modern ya, yang mudah, tidak susah gitu ya. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, ini memang perkembangan baru di dunia modern, betapa ini juga masuk dalam wilayah-wilayah keberagamaan seseorang. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayatnya yang saya bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu litashqa, untuk memberatkanmu. Jamaah yang berbahagia, sejatinya orang beragama itu memang tidak bikin sulit ya. Mestinya dengan beragama itu dia semakin mudah, semakin bahagia, tidak sulit ya. Kemudian bikin sengsara misalnya. Oleh karena itu, seandainya ada orang yang merasa berat beragama, berarti itu ada something, ada sesuatu yang harus dipertanyakan ya. Dimungkinkan ada kekeliruan dalam memahami agama itu, sehingga dia menjadi tidak enjoy, tidak happy, tidak senang, tidak berbahagia untuk beragama. Ada sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan, apa yang menjadikannya dia sulit beragama, sehingga dia tidak senang, tidak berbahagia beribadah ya, seperti kita bahagia beribadah pada pagi hari ini. Jamaah yang berbahagia, atau kemungkinan yang kedua, dia beragama dengan caranya yang
mohon maaf, yang berlebih-lebihan, ya. Tidak diajarkan, ya, menjadi sebuah ibadah mahdhah maksudnya, ya. Tapi dia melakukan itu, ya. Atau diajarkan tapi ditambah-tambahin misalnya, sehingga kemudian memberatkannya, ya. Jadi ada banyak kemungkinan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita membaca lebih jernih ayat ini, maka prinsip memahami Al-Quran itu, ya, salah satunya adalah Al-Quran itu sebenarnya memudahkan dan membahagiakan hidup kita, bukan sebaliknya. Sehingga kalau kita menerima sebuah ajaran, sebuah pemahaman agama yang sepertinya itu kemudian bikin kita sulit, ya, sehingga kita tidak mampu melaksanakannya, ya, berarti itu ada sesuatu yang harus dipertanyakan, ada sesuatu yang harus didiskusikan. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kamu itu yusra, kemudahan. Sebaliknya, wala yuridu bikumul usra, dan tidaklah Allah itu menginginkan kita itu al-usra, kesulitan-kesulitan. Ayat ini lebih tegas lagi bahwa apa yang Allah turunkan itu untuk kemudahan-kemudahan hidup kita, bukan kita malah tambah sulit hidup itu. Jamaah yang berbahagia, ini prinsip yang harus kita pahami, sehingga ketika kita mencoba memahami, ya, menafsirkan, ya, kemudian mengamalkannya, itu harus dengan penuh kebahagiaan, ya. Tidak boleh kemudian ada rasa berat, ya, kemudian timbul ketidakikhlasan sepertinya gitu, ya, sehingga kemudian kita malas untuk beragama seperti yang diungkapkan oleh anak-anak kita itu. Jamaah yang berbahagia, saya mungkin pernah menyampaikan ada riwayat, ya, yang bercerita tentang 3 orang sahabat yang mendatangi rumah-rumah istri Nabi itu hanya sekedar ingin tahu bagaimana cara ibadahnya Nabi ketika di rumahnya, ya. Jadi 3 orang sahabat ini merasa tidak cukup tahu cara beribadahnya Nabi di masjid, ya. Tapi dia ingin tahu juga bagaimana ketika di rumahnya, ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu beribadahnya saya di masjid, pasti Bapak Ibu mudah mengetahuinya, ya. Tapi kalau bagaimana cara beribadahnya saya di rumah bersama keluarga dan sebagainya, mungkin tidak banyak yang tahu. Ini dilakukan oleh 3 orang sahabat, ya. Dia pengen tahu bagaimana ketika Nabi itu beribadah di rumahnya. Jamaah yang berbahagia, diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Ada 3 orang pemuda, ya, kita anggap pemuda, ya, seperti mahasiswa kita itu bertanya, ya, datang ke rumah istri-istri Nabi untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi. Falamma uhbiru, maka tatkala dikabarkan kepada mereka, diberitahukan kepada mereka ibadahnya Nabi di rumahnya itu, ka'annahum taqalluha, mereka yang bertanya tadi itu, yang 3 orang itu merasa sedikit, ka'annahum taqalluha, merasa apa yang dilakukannya selama ini, ya, itu ibadahnya kok masih sedikit gitu. Wa qalu, karena merasa sedikit kemudian mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi, bagaimana perbandingan ibadah kami jika seperti ini dengan Nabi, katanya. Jadi 3 orang ini ketika diberitahu oleh istri-istri beliau tentang ibadahnya Nabi ketika di rumahnya, ya, 3 sahabat ini merasa sedikit, kemudian mengungkapkan dengan kata-katanya, aina nahnu minan nabi, gimana perbandingannya, kok jauh sekali ya dengan ibadahnya Nabi gitu.
Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Padahal Nabi itu sudah dijamin diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga diampuni dosa-dosanya wa ma ta'akhkhara yang akan datang. Tapi kok Nabi masih rajin beribadah gitu. Bagaimana dengan kami yang tidak ada jaminan diampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang? Jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita lanjutkan perbincangan mereka ya. Karena merasa sedikit ya, dibanding ibadahnya Nabi ya. Qala ahaduhum, salah seorang mereka kemudian sampai mengungkapkan sesuatu seperti yang akan saya sampaikan ini. Amma ana fa usalli laila abada. Saya akan sholat semalam suntuk ya, sepanjang malam ya, abada, selamanya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, sampai keluar ungkapan seperti itu ya. Ingin sholat semalam suntuk abadan selamanya. Kira-kira kalau ada pemahaman agama yang seperti ini memudahkan kita, membahagiakan kita, atau sebaliknya? Kalau misalnya ada ya pemahaman agama yang seperti ini kan salah satu pemahaman agama versi yang bersangkutan, ya kan? Dia ingin sholat semalam suntuk, ya abada selamanya. Kalau sampai ada pemahaman agama yang seperti ini, maka kita akan berpikir seperti yang dipikirkan oleh anak-anak kita tadi. Betapa sulitnya ya beragama itu. Masa iya sholat harus semalaman gitu ya, nggak tidur, nggak istirahat. Nah ini bukti bahwa kalau kita salah memahami agama ya, salah satunya dengan cara beribadah, cara sholat ya, ini bisa kita bikin sulit dan berat untuk beragama. Jangankan anak-anak kita, kalau saya sampaikan pemahaman ini kepada Bapak Ibu hari ini, bagaimana Bapak Ibu responnya? Pasti dia bilang, wah masa Ustadz ada sholat seperti itu gitu kan. Saya yakin kita yang sudah rajin sholat setiap 5 waktu, bahkan subuhnya tidak pernah absen, ya, selalu di sini, ya kan, pasti akan merasa berat. Kalau cara beragamanya, cara sholatnya seperti itu. Ini pernah ya dipahami oleh sahabat. Dari sangat inginnya dia menunjukkan ya ketaatannya kepada Allah, pingin menyamai ibadahnya Nabi supaya tidak kalah bersaing, sampai keluar pemahaman seperti itu. Kemudian yang kedua ini tidak kalah hebatnya ya memahami agama. Kalau tadi mau sholat semalam suntuk, yang kedua ini tidak kalah hebat ya. Apa yang diungkapkannya? Wa qala al-akhar ya. Yang kedua ini ya, kemudian juga mengungkapkan wa ana asumud dahra abada wala uftir. Kalau aku akan berpuasa ya, setahun penuh ya, ad-dahr, setahun penuh, abadan selamanya, wala uftiru, dan tidak akan berbuka ya. Makanya ada saumud dahr, ada puasa setahun ya, selamanya, wala uftiru, dan tidak akan berbuka. Saya tanya sekali lagi yang kedua ini, coba kalau ada orang beragama memahami syariah puasa dengan cara seperti ini, dari sangat inginnya dia menunjukkan ketaatannya, dari sangat inginnya dia beribadah ya, kemudian dia memahami agama dengan seperti ini ya, ada puasa setahun penuh tidak berbuka. Apakah ini memberatkan atau memudahkan? Apakah ini bikin kita bahagia atau sebaliknya ya. Pasti semua kita akan mengatakan betapa beratnya beragama Ustadz kalau sampai diperintahkan berpuasa setahun penuh ya.
Makanya kita tidak perlu kemudian menambah-nambah ya. Jangankan puasa setahun penuh, puasa Senin Kamis saja itu kadang-kadang kita masih merasa sulit ya, untuk melaksanakannya, tidak bisa istiqomah melaksanakannya ya. Bahkan yang wajib saja, yang 1 tahun sekali di bulan Ramadan itu, masih banyak di antara kita yang juga kurang bersemangat untuk menuntaskannya. Kadang-kadang masih ada bolong-bolongnya gitu kan. Nah, itu. Nah, sekali lagi, memahami agama itu tidak sesulit yang dibayangkan, dipikirkan oleh sahabat yang kedua ini. Walaupun dia semangat ingin berpuasa, maka tidak seperti itu memahaminya. Misalnya, wah itu Senin Kamis saja sudah banyak pahalanya, sudah bagus ya. Mungkin kalau setahun ini mungkin lebih bagus ya. Mungkin berpikirnya seperti itu. Iya kan? Bisa saja seperti itu ya kan? Atau misalnya sholat subuh 2 rakaat. Mungkin ada yang berpikir capek-capek jam 3 malam sudah bangun, siap-siap mau datang ke masjid, mau sholat subuh berjamaah, kok cuma 2 rakaat saja, padahal kita sudah bangun jam 3. Mungkin ada orang berpikir, mungkin kalau ditambahin lebih dari 2 rakaat mungkin lebih baik, mungkin seperti itu, ya kan? Nah, yang begini-begini ini yang bikin berat. Yang awalnya mudah, ya menyenangkan, membahagiakan, akhirnya dia menjadi berat karena dia salah memahami agama. Jadi baik buruknya ibadah itu menurut pikirannya sendiri, tidak berdasarkan syariah, tidak berdasarkan yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Makanya kalau dalam urusan ibadah Bapak Ibu sekalian, itu kuncinya adalah apakah ibadah ini, ibadah mahdhah maksudnya, ini dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak ya. Itu yang paling mudah untuk memahami ibadah mahdhah itu ya, rumusnya ya. Supaya tidak bikin kita ini berat mengerjakannya ya. Pertanyaannya hanya satu, apakah ibadah mahdhah ini ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak ya. Karena itu ukuran baik tidak baiknya adalah itu, dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak. Kalau ibadah mahdhah ya. Jangan kemudian dibawa-bawa ke urusan dunia. Kalau urusan duniawi beda lagi rumusnya Bapak Ibu ya. Kalau urusan duniawi itu ya, kita bisa melaksanakan dulu ya, melaksanakan dulu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin ya, seperti anak-anak kita itu berkreasi mengembangkan ilmu pengetahuan di kampusnya. Tapi ketika datang larangan ya, ketika datang larangan baru kita berhenti, tidak boleh melaksanakan. Itu rumusnya. Bedanya ya. Saya ulangi sekali lagi ya, supaya mudah. Kalau urusan ibadah mahdhah rumusnya itu nunggu ada perintah dulu, nunggu ada contohnya dulu. Itu kalau ibadah mahdhah. Tapi kalau urusan duniawi tidak. Jalan dulu, silakan berkreasi, silakan berinovasi, tapi ketika ada larangan kita harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan ya. Rumusnya seperti itu ya. Makanya di dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwa al-aslu fil ibadah haramu, asal daripada ibadah itu haram dikerjakan. Jadi asalnya haram dikerjakan. Sebelum ada contohnya dari Kanjeng Nabi, haram dulu dikerjakan, jangan dilakukan dulu. Tanya dulu ini ada contohnya atau enggak. Buka dulu sunnah, buka dulu hadis ya. Karena memang begitu kaidahnya ya. Asal daripada ibadah itu haram dilakukan sebelum ada contohnya, sebelum ada perintahnya. Ini. Kemudian kaidah yang kedua yang berhubungan dengan urusan duniawi itu beda kaidahnya ya. Al aslu fil asyail ibaha, asal daripada sesuatu itu ibahah, boleh. Jadi kalau urusan
duniawi itu asalnya boleh, nanti setelah ada larangan baru berhenti haram, gitu. Kalau ibadah haram, baru ada contohnya, baru kita kerjakan. Jadi mudahnya seperti itu rumusnya. Ya. Kalau tidak hafal ayat-ayatnya, hadisnya, minimal itu yang bisa kita ingat gitu. Ya, dalam urusan ibadah, dalam urusan dunia. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, yang ketiga ini, ya, sahabat yang ketiga ini malah lebih hebat lagi daripada yang pertama dan yang kedua dalam hal memahami agama. Ya. Kalau yang pertama tadi ingin sholat semalam suntuk, tidak mau istirahat. Yang kedua ini mau puasa setahun penuh tidak berbuka. Yang ketiga ini luar biasa sekali Bapak Ibu memahami agama itu. Ya. Apa yang dikatakannya? Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Kalau aku akan menjauhi perempuan, wala atazawwaj abadan, dan tidak akan menikah. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu kemudian ada ustadz menyampaikan, menjelaskan pemahaman agama yang seperti ini, ya. Kalau kamu ingin beribadah yang benar-benar, ya, menunjukkan ketakwaan, ya, enggak, kamu tinggalkan perempuan, jangan menikah, mojok terus di masjid misalnya. Coba kalau misalnya ada pemahaman agama yang seperti ini, Bapak Ibu bisa nggak melaksanakan itu? Kalau Bapak Ibu ini misalnya, mohon maaf ya, sebagai manusia yang normal, yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan itu, demi membuktikan ketaatannya kepada Allah, ya, kemudian muncul pemahaman seperti itu, ya, ya, kemudian ada doktrin, ada pemahaman jauhi perempuan, ya, jauhi laki-laki, ya, jangan menikah, sholat terus di masjid, puasa terus setahun penuh misalnya begitu. Ya. Kalau ada pemahaman agama yang seperti ini memudahkan atau sebaliknya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah, ini pemahaman agama yang saya sebut tadi berlebih-lebihan, ya, tidak proporsional, tidak pas, sehingga yang awalnya mestinya memudahkan, membahagiakan, akhirnya menyulitkan. Makanya Allah menegaskan dalam ayatnya yang saya bacakan tadi, ya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, litashqa, untuk memberatkanmu. Jadi Al-Quran yang kita baca, hadis yang kita baca itu bukan dalam rangka untuk bikin hidup kita sulit, ya. Justru sebaliknya, itu harus memudahkan kita. Itu sudah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, ya. Kalau tadi kita sampaikan bahwa fitrah manusia itu berpasang-pasangan, ya. Kalau Bapak Ibu memahami agama keluar dari fitrah itu, ya, sampai dilarang menikah, ya, karena statusnya sebagai apa gitu, ya, sebagai ahli agama misalnya, dilarang menikah gitu kan, ya. Maka ini sesuatu yang keluar dari fitrah manusia yang sudah diajarkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya banyak mungkin yang merasa sulit, ya, kalau ini harus dilaksanakan, apa yang terjadi, ya. Bapak Ibu dilarang menikah, ya, disuruh menjauhi perempuan dan tidak boleh menikah, menjadi jomblo seumur hidup. Coba bayangkan. Jamaah yang berbahagia, faja'a Rasulullah ilaihim, kemudian Rasulullah datang kepada mereka, ya. Qala, kemudian menegur tiga sahabat ini, ya, yang memahami agama secara berlebihan, ya, kemudian ditegur oleh Rasulullah. Antumul ladina qultum kadza wa kadza, apakah kamu tadi yang mengatakan begini begitu, ya, kamu tadi yang mengatakan mau sholat semalam suntuk tidak istirahat, kamu tadi yang mengatakan mau puasa setahun penuh tidak berbuka, kamu tadi yang mengatakan menjauhi perempuan, tidak mau menikah selamanya. Itu ditegur oleh Rasulullah, ya. Cara beragama seperti itu tuh ditegur, pemahaman agama seperti itu tuh diluruskan oleh Rasulullah.
Amma wallahi, demi Allah kata Rasulullah, inilah ahsyakum lillah, aku ini orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah. Aku ini orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan aku ini orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah. Tapi aku tidak mengatakan seperti itu. Aku tidak sampai mencontohkan seperti itu. Ya. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu. Tapi pemahaman keagamaanku, ibadahku tidak seperti itu, kata Rasulullah. Ya. Lakinni, tetapi aku asumu wa uftiru. Aku ini berpuasa wa uftiru, dan waktunya berbuka, aku ini berbuka. Jadi kalau berpuasa, iya kita berpuasa, tetapi ketika waktunya berbuka, sebaiknya kita berbuka. Ya. Jangan kemudian sok mampu, tina kempang deki bukan nangkok, apa jangan gelu misalnya, ya kan ada yang begitu itu ya. Bahkan sunnahnya itu kalau kita baca di dalam hadis itu, jadi ketika sudah waktunya berbuka, disunnahkan kita berbuka dulu, ya. Berbuka dulu, kita batal puasa dulu, ya. Setelah itu baru kita melaksanakan yang lain, ya. Sunnahnya begitu, ya. Sehingga tidak berat kita itu menunaikan ibadah, termasuk ibadah puasa ini, ya. Wa usolli wa arkudu, aku ini juga sholat, sama seperti kamu sholat 5 waktu, sholat sunnah, iya kan. Wa arkudu, tetapi waktunya istirahat, aku ini istirahat. Tidak ada contoh sholat itu melaksanakannya semalam suntuk, tidak istirahat, tidak ada. Rasulullah mengatakan wa usolli wa arkudu, aku ini sholat tetapi waktunya istirahat, beliau istirahat. Jangan kemudian berlebih-lebihan sampai ditambah-tambahin, rakaatnya ditambah-tambah misalnya, tak boleh, ya. Karena itu urusan ibadah. Wa atazawwajun nisa, dan aku ini menikahi perempuan. Aku ini menikah perempuan. Walaupun aku ini orang yang bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, rajin beribadah di masjid, tetapi aku ini orang yang juga menikah dengan perempuan. Waktunya mencari nafkah untuk keluarganya. Tidak semua waktunya habis untuk sholat saja, untuk puasa saja, ya. Waktunya mencari nafkah untuk keluarga, beliau lakukan itu. Jamaah yang berbahagia, nah semua yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini kemudian ditutup dengan sabdanya, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Bapak Ibu, menutup kajian kita pada pagi hari ini, berarti yang dimaksud sunnah itu apa? Kenapa sih ketika disebut istilah sunnah itu, yang muncul di pikiran kita itu hanya sholat saja, hanya puasa saja, hanya zakat saja, hanya haji saja, ya. Kenapa itu? Berdasarkan riwayat ini, ya, kita harus bisa meluruskan pemahaman itu. Ketika disebut istilah sunnah, maka istilah sunnah itu tidak hanya mencangkup ibadah mahdoh saja, ya. Termasuk ibadah yang lain itu juga sunnah. Apa itu, Ustaz? Ketika kita berpuasa itu sunnah. Tapi ketika berbuka kita juga harus berbuka. Itu juga sunnah. Jangan hanya puasa saja yang disebut sunnah, berbukanya itu juga harus dianggap sunnah, ya. Sholat begitu, sholat itu sunnah, tetapi ketika waktunya istirahat itu juga sunnah itu, karena Nabi melaksanakan itu, ya. Sehingga kita beragama itu bahagia, ya. Karena waktunya istirahat, Rasulullah juga istirahat itu juga sunnah. Nah, begitu juga menikah itu juga sunnah, ya. Mulai hari ini pemahaman kita tentang sunnah harus diperbaiki. Tidak lagi hanya
menggambarkan sunnah itu semata-mata ibadah mahdoh saja, tetapi termasuk ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ketika berbuka beliau berbuka, ketika waktunya menikah beliau menikah ya. Ketika waktunya berbuka beliau berbuka, itu juga bagian dari sunnah itu. Kalau kita tidak suka dengan cara pemahaman agama yang seperti ini, cara beragama seperti ini, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, melalui satu hadis ini saja saya hanya ingin membuktikan bahwa ternyata beragama itu mudah, tidak sulit. Beragama itu membahagiakan, memudahkan kita semua. Jangan sampai ada pemahaman yang keliru. Kita luruskan pemahaman anak-anak kita itu bahwa beragama itu mudah, anak-anakku. Sholat saja, sehusuk-husuknya orang sholat itu cuma 5 menit. Sehusuk-husuknya kita itu pengen sholat yang benar-benar husuk, itu paling 5 menit sampai 10 menit. Jadi mudah kan, tidak sulit. Masa kalah sama olahraga yang sampai 1 jam itu? Iya kan, 1 jam itu. Mana berat, mana sulit coba? 1 jam atau cuma 5 menit? Gitu. Nah, ini perbandingannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya, menjadi pemahaman yang bisa menjadi petunjuk bagi kita yang lagi bersemangat untuk terus meningkatkan ibadah kita dalam rangka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.